Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Mampus, Rizik dihukum 4 tahun penjara, amanlah Indonesia. Ditulis oleh Alifur Rahman. Mengejutkan, Rizik akhirnya divonis 4 tahun penjara. Vonis ini jauh lebih berat dari vonis-vonis sebelumnya yang memungkinkan Rizik bisa bebas 2 bulan lagi. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran, menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, ujar Hakim Ketua Katwanto saat membacakan surat putusan. Mendengar keputusan ini, kita patut lega, karena akhirnya orang macam Rizik kini mendapat hukuman. Sesuai prediksi saya, yang memberatkan Rizik adalah kebohongan publik atau menyebar berita bohong terkait statusnya yang tanpa menunggu hasil PCR. Habib Rizik sudah lebih dulu mengaku segar dan kemudian dipersepsikan negatif, padahal tes baru saja dilakukan dan belum keluar hasilnya. Meskipun sudah divonis 4 tahun, sebenarnya ini masih lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun. Tapi jika dibandingkan dengan keputusan hukuman seperti zaman Megawati dan SBY, maka vonis hari ini jauh lebih lama. Vonis 4 tahun ini secara hitung-hitungan, maka Rizik mungkin akan bebas di tahun 2025. Jika mendapat potongan atau bisa bebas bersyarat, mungkin 2,5 tahun lagi sudah bisa keluar. Lalu apa selanjutnya? Ya, sebenarnya kasus Rizik masih ada banyak. Dan seperti yang saya sering bilang, kalau keadilan benar-benar harus ditegakkan, maka mungkin Rizik akan mendekam di penjara sampai akhir hayatnya. Terlalu banyak kasus-kasusnya. Tapi soal apakah semua kasus itu perlu diproses dan tidak, itu lebih pada kemauan pihak-pihak terkait untuk memproses. Dan mungkin akan dilihat dari beberapa berubahnya Rizik ketika keluar nanti. Jika setelah 2,5 tahun nanti Rizik keluar atau sekitar akhir tahun 2023, lalu membuat keonaran lagi dan provokasi lagi, maka Rizik bisa dipaksa masuk penjara lagi untuk menjalani sisa hukumannya. Dari sini, selama ditahan, bisa juga beberapa kasusnya dibuka kembali. Sampai di sini nasib Rizik berada di tangan Rizik sendiri. Apakah dia akan bersikap sembarangan lagi atau mau introspeksi dan mengoreksi diri? Bagi pengikut Rizik, kabar ini jelas mengejutkan. Karena menurut pantauan saya, banyak dari mereka sejauh ini cukup yakin bahwa Rizik akan divonis bebas atau vonis ringan. Apalagi jika melihat keputusan sebelumnya yang memungkinkan Rizik untuk bebas bulan Agustus mendatang, mereka optimis Rizik bisa bebas dalam waktu dekat. Tapi rupanya mereka seperti ditipu, diberi angin segar, lalu dijatuhkan sekuat-kuatnya. Vonis sudah dibacakan, hukuman harus segera dijalankan. Memang masih ada waktu untuk banding, tapi itu tidak akan mengubah banyak soal keputusan, atau malah bisa divonis jauh lebih lama dari 4 tahun penjara. Jadi kalau pendukung Rizik hari ini berdemo di Jakarta, sebenarnya mereka sudah terlambat. Ibarat kereta sudah telanjur jalan, vonis sudah terlanjur dijatuhkan, tapi mereka baru berdemo atau menekan. Telat, percuma berdialog dengan polisi, percuma menekan dengan massa, karena sekali lagi vonis sudah dijatuhkan. Maka saran saya untuk pendukung Rizik, sebaiknya kalian pulang dan sabar saja menunggu 4 tahun lagi. Biarlah negeri ini aman selama 4 tahun ke depan, tanpa provokasi dan caci maki Rizik yang memekakkan telinga. Mungkin kalian senang dengan gaya bicara Rizik, tapi bagi mayoritas masyarakat Indonesia, kita tidak suka dengan gaya semacam itu. Lagi pula, bukankah penjara bagi Rizik adalah taman surga, katanya. Jadi tak perlulah diprotes. Pastinya kalian senang karena Rizik akan segera menikmati taman surga. Anggap saja Rizik kabur lagi ke Arab, sehingga kalian tidak bisa melihat sosoknya dalam beberapa tahun ke depan. Anggap saja Rizik sedang berjihad dan melawan dari dalam penjara. Terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada hakim yang memberikan vonis seperti yang diinginkan banyak masyarakat Indonesia. Meskipun itu tidak ada hubungannya, tapi tetap saja memang benar begitu adanya. Sudah banyak yang muak, sudah malas melihat caci makinya. Jadi kalau sekarang sudah divonis 4 tahun, itu sudah sesuai dengan keinginan kita semua. Begitulah kura-kura.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.